Bagi sebagian besar kita, film Madagaskar karya DreamWorks adalah tontonan komedi yang sangat menghibur. Kita tertawa melihat aksi konyol Alex si singa, Marty si zebra, Gloria, Melman, hingga kelakuan absurd para penguin dan King Julien. Ceritanya terkesan manis, membuat hewan kebun binatang secara tidak sengaja terdampar di alam liar dan belajar memahami arti kebebasan. Namun, jika kita mengupas lapisan humor dan warna-warni dunianya, film ini menyimpan konspirasi psikologis, eksperimen medis, hingga isu eksploitasi dan kematian yang sangat mengerikan. Malam ini, kita akan membongkar 10 teori gelap yang akan membuktikan bahwa kebebasan di Pulau Madagaskar tidak seheboh dan seindah yang kita bayangkan. Tapi, sebelum kita membongkar berkas rahasia dari peti kargo ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan beda teori konspirasi kartun masa kecil lainnya. 1. Tragedi kematian di dalam peti kargo. Teori paling tragis dan mencekam menyebutkan bahwa Alex, Marty, Gloria, dan Melman sebenarnya tidak pernah selamat dari perjalanan laut. Ketika para penguin mengambil alih kapal dan peti-peti kayu jatuh terlempar ke samudera lepas, kehabisan udara, dehidrasi parah, benturan ombak keras, atau tenggelam di kedalaman laut sudah pasti memungut nyawa mereka. Seluruh petualangan indah di Pulau Madagaskar setelah adegan tersebut hanyalah halusinasi atau mekanisme pertahanan otak di detik-detik terakhir sebelum kematian. Pulau yang penuh warna dan pesta tanpa henti hanyalah dunia hayalan yang diciptakan alam bawah sadar mereka untuk melarikan diri dari kenyataan pahit bahwa tubuh mereka sedang membusuk di dalam peti kayu yang terkunci rapat. 2. Halusinasi bawah sadar akibat dosis obat bius. Sebelum dikirim keluar dari Central Park Zoo, Alex dan kawan-kawan ditembak dengan senapan bius oleh petugas keamanan. Teori medis berspekulasi bahwa dosis obat bius yang diberikan kepada mereka terlalu tinggi dan merusak sistem saraf secara drastis. Petualangan mereka dari New York hingga ke Madagaskar sebenarnya hanyalah mimpi buruk atau halusinasi berat yang terjadi saat mereka terbaring koma. Masing-masing karakter memproyeksikan hasrat terpendam mereka dalam halusinasi tersebut. Marty mendambakan kebebasan, Alex ingin hidup dipuja sebagai raja, Gloria mencari cinta, dan Melman mendambakan hidup tanpa rasa takut atau penyakit. 3. Penghapusan identitas asli Alakai oleh kebun binatang. Alex bukanlah singa New York biasa, melainkan seekor anak singa bernama Alakai yang lahir di Afrika dan terpisah dari orang tuanya akibat aksi pemburu. Ketika ditemukan dan dibawa ke New York, pihak Central Park Zoo disinyalir mengetahui identitas serta asal-usul aslinya. Namun, demi kepentingan bisnis dan industri hiburan, mereka sengaja menghapus sejarah masa lalu Alakai dan membentuknya kembali sebagai Alex si Raja New York. Ia dimanipulasi untuk melupakan akar biologisnya, dibuat ketergantungan pada sorotan kamera, dan percaya bahwa kandang kaca adalah satu-satunya rumah yang ia miliki sejak lahir. 4. Perjanjian berdarah King Julien dan kawanan Fossa. Di balik sifatnya yang konyol dan gila pesta, King Julien diduga kuat merupakan seorang penguasa tirani yang sangat kejam. Sebelum Alex datang, kawanan Fossa terus memangsa para lemur. Teori konspirasi kerajaan menyebutkan bahwa Julien sebenarnya memiliki kesepakatan rahasia dengan para predator tersebut, yang sengaja mengorbankan rakyatnya yang lemah, tidak patuh, atau tidak berguna untuk dijadikan santapan Fossa agar tahtanya tetap aman. Kemudian dijadikan alat politik baru oleh Julien. Ia memanfaatkan Alex sebagai senjata biologis untuk menakut-nakuti Fossa tanpa pernah tulus menganggap sang singa sebagai sahabat. 5. Kebangkitan insting predator dan kepunahan persahabatan. Kehidupan nyaman di kebun binatang membuat Alex selalu mendapatkan daging segar tanpa perlu berburu. Namun, ketika terdampar di alam liar tanpa pasokan makanan, belenggu peradaban manusia yang menempel pada dirinya mulai hancur. Adegan saat Alex mulai melihat Marty sebagai potongan daging melayang bukan sekadar lelucon lapar biasa, melainkan bukti bahwa naluri pembunuh alami seorang predator telah kembali. Teori ini menegaskan bahwa persahabatan antara singa dan zebra di alam liar adalah hal yang mustahil, dan seandainya Alex tidak segera menemukan ikan, ia secara brutal akan membantai dan memakan sahabat terbaiknya sendiri. 6. Ketergantungan psikologis dan eksperimen medis Melman.
Mailman si jerapah selalu digambarkan sebagai sosok yang hipokondriak, terobsesi pada obat-obatan, dan takut akan segala jenis penyakit. Namun, saat berada di alam liar tanpa akses medis sedikit pun, Mailman ternyata sanggup bertahan hidup dengan sangat baik. Ini memicu teori bahwa Mailman sebenarnya tidak pernah sakit fisik. Pihak kebun binatang diduga sengaja mencuci otaknya dan doktrinasi medis secara terus-menerus agar ia mengalami ketergantungan psikologis. Bahkan, ada kemungkinan Mailman pernah dijadikan objek eksperimen obat-obatan eksperimental, membuat rasa takut dan paranoid ditanamkan secara paksa ke dalam pikirannya agar ia tidak berani melarikan diri. 7. Kodok penyamaran militer rahasia para penguin. Skipper, Kowalski, Rico, dan Private jelas memiliki kualifikasi yang jauh melampaui kemampuan hewan biasa. Kemampuan mereka merata sistem, mengendalikan kapal perang, hingga menyusun taktik sabotase tingkat tinggi menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah agen dari organisasi militer rahasia. Central Park Zoo hanyalah markas penyamaran, tempat mereka memantau pergerakan manusia. Alex dan kawan-kawan hanyalah bidak pengalih perhatian yang dimanfaatkan. Setiap kekacauan yang diciptakan oleh Alex memberi celah bagi para penguin untuk menjalankan misi intelijen dan pencurian aset militer di seluruh dunia. 8. Penjara mental dan trauma Stockholm Syndrome. Meskipun telah merasakan kebebasan mutlak di alam liar, Alex dan kawan-kawan terus berupaya keras untuk kembali ke kandang mereka di New York. Perilaku aneh ini menandakan bahwa mereka menderita Stockholm Syndrome tingkat berat terhadap sistem penangkaran. Kebun binatang telah berhasil merusak mental mereka hingga ke tingkat di mana kebebasan dianggap sebagai ancaman yang menakutkan. Mereka telah kehilangan kemampuan alami untuk hidup mandiri, sehingga mereka secara sukarela memilih untuk kembali menjadi tontonan dan komoditas manusia daripada harus mengendalikan hidup mereka sendiri di dunia luar. 9. Trauma dan eksploitasi kelam di sirkus Zaragoza. Ketika bergabung dengan sirkus Zaragoza di film ketiga, kita diperlihatkan pada pertunjukan yang luar biasa. Namun, di balik lampu panggung yang megah, terdapat penderitaan dan trauma fisik mendalam yang dialami para anggotanya. Ketakutan Vitali dan kegilaan Stefano pada aksi ekstrim adalah hasil eksploitasi dan penyiksaan berat oleh pemilik sirkus manusia di masa lalu. Meskipun kini dikelola sendiri oleh para hewan, mereka tetap melakukan aksi berbahaya yang mempertaruhkan nyawa karena otak mereka sudah terkondisikan bahwa satu-satunya cara agar mereka berharga di dunia ini adalah dengan menghibur penonton, meski harus menderita. 10. Kudeta berdarah dan diktatorisme King Julian. Bagaimana sosok yang tidak bertanggung jawab seperti Julian bisa menjadi penguasa mutlak kerajaan lemur? Teori politik menyebutkan bahwa Julian merebut kekuasaan melalui aksi kudeta berdarah dengan bantuan Morris sebagai otak strateginya. Penguasa yang sah sebelumnya disingkirkan atau dibuang ke wilayah Fossa. Julian kemudian menciptakan narasi mistis bahwa ia adalah raja pilihan para dewa untuk menakut-nakuti rakyatnya. Pesta I Like to Move dan kebiasaan menari yang berlebihan sebenarnya adalah propaganda pengalihan perhatian agar rakyat lemur tetap bodoh, terhibur, dan tidak sempat mempertanyakan keabsahan kekuasaannya. Pada akhirnya, petualangan Madagaskar mengajarkan kita satu hal yang sangat dingin, bahwa batas antara kebebasan yang hakiki dan penjara mental seringkali sangat tipis, dan terkadang alam liar bisa jauh lebih kejam daripada jeruji besi kebun binatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau Alex dan teman-temannya sebenarnya sudah meninggal sejak dari peti kargo? Tulis analisis dan teori liar kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like jika video ini berhasil merusak nostalgia lucu kalian terhadap kartun Madagaskar. Share video ini ke teman-teman kalian sesama pencinta misteri. Dan pastinya jangan lupa untuk klik subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pada teori gelap kartun berikutnya. Sampai jumpa di pembongkaran rahasia selanjutnya.